Mama Rumpi Jus. Lagi di Mama Rumpi. Nah, kali ini kita akan membahas keharmonisan dalam rumah tangga. Gimana sih menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik untuk pernikahan yang baru atau pasangan yang baru maupun pasangan yang udah senja. Senja, gimana tuh ya senja? Maksudnya adalah pasangan yang memang usia pernikahannya sudah lama. Nah, kali ini kita akan lebih detail lagi karena kita memiliki narasumber yang pastinya sudah teruji ya di bidang kecantikan dan apalagi nih, mungkin nanti kita akan tanya-tanya langsung. Ada Mbak Hani Pierce dari H-Clinic. Mbak Hani Pierce itu juga pemilik dari Sexual Health Clinic. Jadi pas banget kita nanyanya. Iya, tapi aku nggak senja ya. Oh iya. Udah senja. Senja. Aku nggak senja. Oke, tadi udah klarifikasi ya, usia senja, pernikahan usia senja ataupun yang udah lama kayak gitu. Iya, betul. Oke, apa kabar Mbak? Baik sekali, semangat and sexy witches. Seksi selalu. Iya. Penting itu ya. Oke, seger banget ya. Mbak Han, tadi kan Yanti udah ngomongin soal gimana nih cara menjaga rumah tangga. Sebenarnya sih menjaga rumah tangga secara keseluruhan, tapi karena kebetulan nih ya kita narasumbernya adalah pemilik klinik kecantikan dan juga klinik seksual. Ini kita mau nanya soal nggak cuma menjaga kecantikan, tapi juga soal gimana mempertahankan hubungan suami istri biar makin membara. Aduh, senang nih gue. Oke. Dalam tema gelora asmara ya kan? Membangunkan gelora asmara yang sudah lama tertidur, mungkin agak terlalu lelah, ya kan? Gitu. Kita coba bangunin lagi. Cuma sebenarnya in fact ya, kayaknya nggak ada yang bisa mempertahankan semulus itu ya nggak sih? Kayak nggak bisa ya? Nggak ada. Kayaknya fake banget gitu, orang-orang tuh selalu bilang gitu, oh hidup gue selama 14 tahun menikah tuh mulus gitu. Mbak Zata udah berapa tahun? 20, udah mau 22. Wow. Senja. Enggak. Senja. Tidak merasa senja. Enggak senja, tapi cuma sunset. Menuju senja apanya ya? Enggak, lagi sunset Lebih ya sunset, kan? lebih Gitu. indah ya. Iya. Lagi indah-indahnya. Kalau Mbak Rianti mikir nih kan. Lupa Kan? ya 10 tahun lebih yang jelas. Oke, 10 tahun lebih ya, sama lah. Kita udah di atas 10 tahun tuh perlu membangunkan kembali gelora asmara yang sudah tidak ada. Caranya catat. Catat. Oke. Adalah wajib bucin. Suka nginget nggak sih? Iya, suka inget nggak sih waktu dulu PDKT tuh suka sama dia kenapa? Kan kayak gini, gue tuh suka banget sama dia tuh karena jalannya. Oh. Ya kan? Oh iya kan? Oh ada ya kayak gitu ya? Ada. Dulu tuh sebelum perut sudah mengembang. Oh iya. Kok dia jalannya keren banget, apalagi jalan sama gue. Gitu ya. Oh iya. Ya kan. Oh iya. Terus coba Mbak Zata kemarin dulu zaman dulu tuh naksirnya kenapa sih? Semuanya sih secara pembawaannya, suaranya, sampai tangannya aja aku suka loh. Ih tapi itu bener loh Mbak Zata. Dulu tuh ya aku suka kalau dia lagi nyetir tuh tangannya kayak Popeye. Iya. Gitu ya kan. Berotot ya. Enggak berotot banget, cuma tapi kuat gitu kan. Gitu kayak pegang setir tuh gue kayak ih gila ya. Cakep banget tuh Seksi ya? tangannya loh. Iya kan gitu. Oh, iya, Coba ulang lagi kejadian itu dengan kalau ada baju-baju yang sama gitu. Dulu kayaknya pakai baju warna biru gitu atau baju seragam mungkin saat itu ya kan. Lagi kerja di mana tuh coba pakai, terus coba ulang deh. Gila ya. Ternyata kamu masih sama loh seperti 20 tahun yang lalu. Ya kan gitu. Ulang kembali si bucin itu sebenarnya bukan cuma kayak nggak gitu juga. Jadi pas di jalan nyetir sama-sama
sepanjang jalan kenangan itu perlu diulang. Itu bukan cuma teks lagu, sebenarnya itu adalah tips loh. Biar kita bisa mengulang kembali sepanjang jalan kenangan yang kayak aku tadi. Tangannya tuh kayak Popeye ya, pas dia nyetir tuh dia keren banget. Nah setelah itu kulik lagi dulu manggilnya apa sih? Langsung inget. Dep, yang ayang, yang ai apa gitu ya kan? Sekarang udah papa mama. Jangan papa mama dong. Kesannya kita tuh tua banget. Kita kan sekarang udah bukan senja itu ya. Langsung loh. Iya. Ke aku senja. Udah senja. biar lebih kayak anak muda lagi. Ya walaupun cuma berdua kita aja gitu. Yang gitu terus manja-manja gitu. Kamu tuh kayaknya tangan kamu masih bagus ya, keren loh kayak zaman dulu. Dan lagi-lagi sentuhan, bukan cuma kata-kata. Ya sentuhan tuh perlu banget, kayak menyentuh, terus gini-gini. Iya. Terus kemudian ada satu lagi nih sebenarnya. Selain menyentuh, dekati dia lebih dekat, kayak misalnya bisik-bisik. Bisik tetangga. Abis bisik-bisik asal bisiknya. Kalau di kamar udah mencuri. Tapi jangan udah gini. Iya, asal abis, jangan kayak gini. Ya, iya mukanya langsung beda ya. Nggak jadi romantis lagi. Ya jadi dulu gitu. Misalnya nih karena semua kita ibu-ibu ya. Gitu. Lagi di jalan gini. Aku nggak pakai pakaian dalam loh. Ya kan coba. Itu langsung melipir kayaknya ya. Aku lagi nggak pakai pakaian dalam loh. Gitu. Gimana kalau kita bereksplor? Ya kan? Why not? Kan cuma kalian berdua bisa melipir misalnya ke staycation atau lovecation. Lovecation terdekat ya. Location terdekat silakan. Ini sebentar-sebentar aja. Iya. Ya Allah, short time. Masa anak muda short time kita nggak boleh short time? Iya. Jangan kalah sama anak muda. Jangan kalah, kita halalan toiban. Yes. Anywhere aman. Biar di jalan pun aman. Halalan toiban. Mau diketok juga nggak masalah ya. Kalau diketok gini, Pak, ada lihat, ya saya udah menikah. Nggak di jalanan juga Bu. Iya. Gitu. Nggak di jalan tuh teaser aja. Misalnya tiba-tiba jadi seksi lah diri sendiri. Ya kan, jadi seksi kan orang seksi nggak mesti terbuka ya. Kadang-kadang tadi suara tadi, terus udah gitu kedipan mata atau tatapan mata yang seksi, belajar. Pokoknya jangan sampai kalah dengan wanita-wanita zaman sekarang. Terus ya selain bucin, satu lagi nih, ini kayaknya penting karena laki-laki itu kan tingkat stresnya kan tinggi. Ya, betul. Kita coba jangan males untuk tambah ilmu memijat. Oke. Itu simple banget. Cuma coba perhatikan banyak panti pijat untuk para laki-laki. Sedih ya? Betul sedih ya. Ya karena ibu-ibu nggak tahu nih cara pijat yang benar nih. Udah Pak, capek. Iya, gitu kan. bener-bener. Cobalah ya, gitu. Ambil oil yang wangi-wanginya memang wangi-wangi merangsang gitu. Oke, wangi-wangi mesra. Wangi-wangi cantik, mesra, seksi gitu. Terus pijat-pijat dari kaki ke atas. Bener-bener kamu kita tuh harus kayak ibu-ibu harus pijat punten. Pijat punten harus bisa. Pijat punten tuh apa? Jadi jangan langsung to the point, langsung ke area intimate gitu. Jadi memang pijitnya tuh kayak nyenggol sedikit gitu. Iya. Namanya pijat punten. Bahasa baru. Baru tahu makanya aku garis bawahi tadi. Pijit punten gitu. Jadi kalau jadi jangan langsung jep gitu. Jangan langsung buka to the point gini. Sayang aku pijitin kamu ya gitu. Terus udah gitu kayak sedikit kena punten. Iya, baik. Aku jadi malu sendiri. Udah merah belum mukaku? Itu membayangkan. Oke. Ya udah pokoknya itu tuh si wajib punten itu ya kan. Tapi ini gue kayaknya ngomongnya terlalu panjang kali lebar. Sekarang gantian nanya deh. Udah kan lo nanya dia dulu. Udah
usaha apa yang udah terus kayak sebenarnya boleh curhat sih, kayaknya nggak berhasil deh. Siapa tahu bisa dikoreksi. Aduh, kalau Ya kan? suami aku udah ketawa duluan nih. Dia tuh biasanya kalau cuma dari tatapan dia udah tahu. Oke. Dia terlalu mudah untuk aku trik. Oh, gitu apalagi ya. pijit punten udah nggak usah pakai pijit. Udah nggak usah punten-punten, langsung aja gitu ya. Oke. Iya. Nah tapi sometimes ya kadang-kadang tuh kita justru mindsetnya si perempuan itu udah deh nggak perlu, dia juga tahu kok perlu, tapi itu perlu. Sebenarnya itu perlu buat kita membuat dia kayak something different gitu sama yang sebelumnya. Kayak gitu. Terus kayak misalnya udahlah kita yang penting melakukan hubungan seksual aja gitu. Chat juga perlu ya, chat menggoda. Iya. Ya kan, chat menggoda tuh juga Mesra perlu. ya, chat-chat Iya, mesra gitu chat ya. mesra jangan cuma apa anaknya tolong dijemput, jangan gitu ya. Enggak, emang sih itu kayak udah tiap hari. Iya. Tolong isiin ini aku ATM kosong nih. jangan coba sekali-sekali gitu. Aku beli lingerie baru. Oh, aku gitu kok, tenang. Selamat Anda sudah masuk pakai ini ya. Sudah cukup menggelora ya. Tinggal tambah biar membara lagi. Iya, itu kita belum masuk ke dalam gaya ya sebetulnya. Baru teaser-teaser Menegangkan dan Lengkap banget kayaknya nih obrolan rumpian kita hari ini ya. Ya asiknya rumpinya ya. Ini emang beneran ini rumpi banget. Bener-bener rumpi banget. Aduh kacau. Gitu. Kalau Mbak Zata apa yang sudah dilakukan dan berhasil dan tak berhasil? Ada yang kalau yang berhasil ada beberapa ya, kayak tadi bucin sesekali gitu kan, kayaknya bucin banget gitu. Mungkin kalau ada anak SMA ngeliat gue ini apaan sih ibu-ibu bucin banget gitu kan, ngeliat misalnya jalan sama suami gue megang-megang ngeglendot gitu. Tapi ada juga masa-masa kalau yang nggak berhasil itu kayak lagi sama-sama capek, terus gue kayak berusaha mau melakukan misalnya pengen mesra-mesra, tapi karena nggak dari hati kali ya, karena capek, terus suami juga capek ya, kayak gitu tuh yang nggak berhasil. Jadi caranya gimana tuh kalau gitu? Caranya kalau emang lagi sama-sama capek itu butuh pelukan aja sih sebetulnya. Iya, Pelukan, cuddling ya. hugging. Peluk saat kayak gitu diem aja udah enak sih ya. Iya. Untuk beberapa orang peluk itu oke banget. Iya. Tapi ada juga memang beberapa laki-laki yang tipikalnya dia dingin, jadi dipeluk itu gerah. Oh, Gitu. Ada juga bukan gerah dalam artian panas ya Panas sehingga ya. lagi Nggak maksudnya dia risih aja dia gitu ya. risih gitu. Tapi bukan berarti nggak suka juga bukan ya. berarti nggak suka. Jadi jangan cepat tersinggung juga ya. Ibu-ibu ada soalnya tipikal laki-laki yang bahasa cintanya itu bukan dipeluk. Tapi memang ada yang bahasa cintanya dipeluk. Jadi ada beberapa bentuk cintanya. Ada bentuk cintanya dikasih hadiah. Yes. Ada yang bentuk cintanya dikasih perhatian yang tepat setiap hari. Misalnya disediakan sarapan setiap hari on time. Itu tuh bentuk cinta juga. Ketiga, bentuk cintanya itu dikasih sesuatu yang dia suka. Contohnya laki-laki itu suka Superman misalnya. Kita tuh jangan kayak Kayak anak sih lu kecil suka loh, Superman gitu. kayak anak kecil, dia memang suka oh iya. gitu. Dan ada juga yang suka dengan bentuk pelukan. Nah, tipikal suami aku tuh sukanya bentuk pelukan tuh. Ih, Jadi, enak ya. Suamiku sih bener tuh tadi tipenya dingin. Tapi kalau misalkan di umum gitu ya, dia tuh paling gampang tuh misalkan gandeng aku gandeng terus dia kayak risih kayak gitu nggak mau. Tapi kalau di rumah Gelora ya malu kadang aku kan suka kayak sensi gitu ya. Mas, aku ngajak sendiri, jelek banget apa ya gue yang Sensi banget. Enggak, nggak gitu bun, nggak gitu. Iya, Sampai iya, aku iya. tuh kayak mempertanyakan dan aku bertanya langsung, nggak gitu, terus langsung digandeng kayak gitu. Iya, Emang iya, dia tipenya dari dulu tuh kayak gitu mbak. Aku kira akan berubah setelah menikah, ternyata nggak juga ya. Tapi Memang ada yang kayak gitu ya. Ada. Tapi first thing first ya dari semuanya. Pernah nggak duduk berdua nanya sebenarnya tuh kamu maunya aku tuh seperti apa? Kamu maunya diapain? Bukan kita diapain, tapi kamu maunya tuh aku apain sih? Gitu. Pernah nanya Secara nggak? deep sih belum ya. Kena tapi kayaknya udah lama deh, maklumnya udah Nanya tahun lagi, lebih. tanya Kayak lagi. udah berapa lama harus ditanya ya. Baik. iOS aja upgrade. Iya. Abis ini gue tanya aja. Iya, Red. Pulang-pulang ditanya. Coba ditanya Oke. kira-kira apa gitu. Jangan ya. kita doang yang mau jadi ngertiin gitu Iya. ya, tapi justru kita yang juga bisa harus mengerti maunya si pasangan. Iya. Kalau misalkan cowok itu kan lebih ke logika gitu ya. Betul. Jadi langsung to the point aja kayak gitu, maunya gimana. Iya, Biar iya, kamu iya, senang, kita lebih Iya. adem hubungannya kayak gitu ya.
tips lagi tambah lagi gue masih pengen menggali. Banyak ya. Terus udah ya. gitu Bisa 2 episode nih kayaknya. we can font off sexy on. Ya Font kan? off sexy on. Coba dijelaskan. Jadi emang udah refleks nih badan kita dikit-dikit pegang handphone. Dikit-dikit pegang handphone. Itu tuh udah ibaratnya udah selingkuhan kita tuh si handphone. Ya kan? Udah selingkuhan kita. Jadi bener-bener gini. Oke, sayang, today all of my body and my mind is for you. Jadi kita matiin handphonenya, terus udah gitu pas dibuka jreng, pakailah lingerie atau pakaian dalam yang memang baru gitu, nggak pernah dipakai. Iya. Gitu. Jangan merasa gini, gue gendut, gue belipet-lipet, lepet segala macam. No, you're very sexy gitu. Kita dengan lipetan-lipetan itu, dengan stretch mark di mana-mana atau jerawat di punggung. Itu nggak kelihatan. Tenang, kalau cuma jerawat di punggung, lipetan dan segala macam itu bisa dihapus. Iya. Oh iya. Benar kan? Iklan. Gitu. Ya kan. Terus udah gitu si sexy on lagi tadi, ya itu tadi pergi dan segala macam. Pokoknya phone off. Jangan dikit-dikit lihat handphone karena kadang-kadang laki-laki kan juga dia lagi sama dia juga you off I off ya. Ya. Oh, oke. Gitu. Oke. Ngobrol. Selain seksual mungkin ada yang harus pasti fisik, harus kita ya. rawat lah ya, Iya, Mbak, iya, secara iya. fisik, bukan cuma Betul, kayak tadi ya sentuhan. Secara kalau secara fisik sih sama tipe-tipe laki-laki beda-beda. Ada yang aku cinta kamu apa adanya. Tetap sebagai perempuan gak boleh kayak apa adanya banget. Iya banget. Ya, itu kata-kata menjebak Iya. perempuan. Jadi jangan aku cinta kamu apa adanya, itu bullshit sih menurut saya. Jadi tetap lakukan perawatan yang baik. Perawatan tuh bukan kayak menambah atau mengganti wajah ya, bukan. Gitu. Dulu nenek saya tuh bilang gini, kalau di rumah tuh pakai lipstik ya. Oh. Ya, jadi Pantes emang tadi dari kita suka pakai lipstick. Iya benar ya, tadi kurang dikit aja pakai lipstick dulu dong gitu. Iya, benar-benar. Dan rambut itu harus selalu rapi. Oh, udah rapi belum? Kalau aku tuh gitu, kenapa? Karena udah muka cantik terus rambutnya ul tuh kayak busuk gitu. Tapi aku harus ngomong kayak gitu. Iya. Soalnya saya kan banyak teman laki-laki yang emang dia ngobrol apa sih lu betah banget di luar, kenapa sih nggak pulang? Aduh, ngeliat rumah busuk banget, bla 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 bla. Iya, kebayang. Jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi emang coba di rumah tuh pulang-pulang udah cantik gitu loh. Udah cantik, udah wangi. Nah, selebihnya kalau cuma perawatan-perawatan yang lain kayaknya wanita udah harus harus wajah bersih, cerah gitu kan. Udah pakai lipstik aja, rambut rapi, walaupun alis lah. alis sebenarnya nggak penting. Oh gitu. Iya, karena menurut survei itu yang paling cepat kelihatan itu bukan alis tapi lipstik. Oh iya, bibir kan? Bibir ya. Paling kelihatan. Betul, On point banget. Jadi dia lipstiknya kelihatan. Terus udah gitu ya udah rambut ya, walaupun pakai daster. Dasternya juga mungkin cakep. Nah itu dia, makanya dasternya Banyak mungkin sekarang. bukan daster yang biasa kita pakai tidur saat nggak ada suami yang ngerobek-robek gitu, itu nanti gitu. Tapi kalau misalkan pas dia pulang kita udah wangi, dasternya yang better dikit. Tapi nggak sih? ibu-ibu tolong deh daster yang udah bolong-bolong itu. Jadi nelap aja. Jadi nelap aja dong, tolong deh jam. Padahal itu yang paling nyaman ya, mau sih. Tapi boleh, tapi jam kerja di rumah, which is kalau suami tidur ada sama ya? suami jangan yang pakai yang bolong. Iya, betul, Jadi pun kalau misalnya di rumah siang-siang pakai yang bolong buat nyuci, masak, whatever boleh lah. Boleh aja. Boleh lah ya. Iya, aku pun melakukan itu sih, Mbak. Jadi kalau misalkan aku pas lagi di rumah nih ya, jadi kalau aku masak, aku beberes itu aku pakai daster yang memang ya mau dibilang lusuh atau jelek, tapi saat suami pulang tuh aku udah wangi, udah mandi. Kalaupun pakai daster ya daster yang bagusan, kalau nggak daster yang seksian kayak gitu. Terus kalau udah malam beda lagi deh tuh, kebuka-buka dikit. Iya. Setidaknya untuk memancing si suami gitu ya. Tapi aku tahu sih, maksudnya tips-tips kayak gini tuh nggak bisa juga kita paksakan setiap hari. Itu realita lah, realita orang. Gila tiap hari, coba aja lu Hani, capek nggak gitu. Tapi emang waktu aku pernah digituin sama orang, aku tuh gini, oke gue buktiin bisa nggak sih gue setiap hari gue cakep di rumah.
seminggu pertama emang kayak maksa maksa kayak bisa, tapi begitu udah sebulan bahkan sekarang sampai 14 tahun itu tuh di rumah aku memang pakai lipstick gitu, tetap pakai lipstick dan nyisir gitu. Dan nyisir iya, jadi itu ketularan tuh sama anak-anak aku gitu. Kalau misalnya dia di rumah tuh rambutnya nggak terlalu berantakan, nyisir, jadi pulang sekolah dia tuh bawa sisir gitu biar tetap kelihatan rapi. Sudah dididik dari sekarang. Betul. Udah didikan terutama ibu-ibu yang punya anak perempuan. Kenapa? Karena kita harus mendidik juga anak kita supaya dia kan jadi ibu juga, jadi istri. Dia melihat kita nanti. Gitu. Cuman kalau misalkan lagi dalam kondisi yang capek tuh tadi kayak kata Mbak Zata gitu kan, terus suami pulang belum sempat ini segala macam, itu gimana gitu menjaga mood supaya gimana? Mandi bareng. Cocok. Gak sempet gini, ngeles dong. Mabar. Mandi bareng. Mabar kita. Adek jajan mau nggak? Gitu. Atau Mbak, tolong dibawa dulu anak-anak keluar gitu. Bisa ya. Selalu ada solusi ya. Kita cuma perlu emang ada keyword ya biasanya setiap suami istri. Iya gitu. Ya aku lupa ya udah mandi bareng aja gitu. Ya kan gitu. Ada juga tuh, ada nih kita ada love toys juga. Love toysnya itu bisa untuk dipakai mandi bersama. Love toys. Nanti love toys buat episode berikutnya aja tuh panjang ngomonginnya nanti ya. Jangan ikutin terus makanya ya rumpinya kita. Cukup sampai sini berarti ya. Udah nih. Orang masih panjang. Sabar. Mbak Hani, aku tuh pengen meng-highlight yang tadi aku setuju banget gitu bahwa jadi diri sendiri. Banyak kan ya aku suka kamu apa adanya, tapi maksudnya diri sendiri kita apa adanya yang terawat, the best version of us tetap kita gitu loh. Tapi versi yang terbaiknya. Ya Mas ya. Itu harus diingat gitu maksudnya ya, versi terbaiknya kita tuh sampai mana gitu, bukan yang terlalu cuek juga, terlalu dekil juga ya, nggak gitu juga sih, tetap memperhatikan kayak gitu. Oke, maksudnya mau ada lagi tapi kayaknya udah lama ya kita rumpinya hari ini. Oke, kayaknya cukup, nanti kita akan ada episode berikutnya tentang tadi apa? Love toys. Oke, penasaran seperti apa? Jangan lupa tonton Rumpi di episode selanjutnya. Dah, terima kasih banyak. Makasih.